Tabligh itu mengajak orang dari neraka ke pintu surga. Kerjanya para ulama, orang-orang ahli ilmu mendorong orang dari pintu surga ke dalam surga. Pak, kerjasama Pak ya. Jangan antum lagi selalu menyalahkan kamu ngapain keluar-keluar. Kalau antum nggak bisa keluar seperti orang tabligh, bantu orang keluar minimal dengan doa. Ini dakwah Pak. Dakwah itu bisa dibuat dengan segala cara. Profesi kita, orang kantoran dakwah di kantor, petani dakwah di sawah, pedagang dakwah di pasar. Seniman-seniman dakwah dengan karya-karya positif. Jangan dihujat juga Pak. Gak semua orang bisa bernyanyi. Kemarin saya ketemu kawan di Bali, tukang bikin tato Pak. Siapa namanya lupa. Saya posting itu di Facebook sini. Tukang bikin tato full badannya. Dia mu'alaf masuk Islam. Saya tanya kenapa kamu masuk Islam? Dia bilang saya masuk Islam pertama gara-gara mendengar syair lagunya Tombo Hatinya Mas Opik. Itu syair Pak, Mas Opik yang bikin nadanya, tapi liriknya Sunan Kalijaga yang buat tuh. Ternyata kalau kita berkarya dengan niat untuk hidayah, itu dakwah hati mulia, orang bisa dapat hidayah. Ulama berdakwah dengan dalil-dalilnya, dengan hujahnya. Mujahid berdakwah dengan pedangnya. Muazzin berdakwah dengan azannya. Tukang pijit berdakwah dengan pijitannya. Saya pernah ketemu satu orang tukang pijit refleksi hadir mulia dapat hidayah. Gara-gara apa? Kenapa kamu dapat hidayah? Saya mijitin ustadz itu katanya. Banyak orang saya pijit kalau dia kesakitan dia teriak aduh 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 aduh. Tapi giliran ustadz itu dia kesakitan dia bilang Allah Allah Allah. Saya bilang saya pengen belajar agama habis itu tuh. Setelah itu dia mijit setiap orang dakwah Pak kalau sakit ucap Allah Pak ya. Allah Allah Allah. Dia dakwah dengan pijitannya. Saya punya pengalaman pernah dakwah Pak di Bali karena waktu itu tidak ada dalil, tidak ada penunjuk jalan. Kita lagi pergi khuruj dakwah di satu kampung, tidak ada orang Islam, sedikit, ada musola kecil. Jadi kita jalan, ketemu orang depan rumahnya. Saya ucap Assalamualaikum. Dia jawab Waalaikumsalam. Oh maaf Pak, kami dari masjid, kami satu rombongan, kita lagi itikaf di masjid. Kita ini saudara Pak, karena kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kami lagi ada masa-masa di masjid, lagi makan-makan, kami ngundang Bapak untuk makan sama-sama. Oh ya siap, sebentar. Dia ke dalam rumahnya, diambil pecinya. Dia punya peci nasional. Datang ke masjid. Sampai di masjid, kawan saya dipijit-pijit dia, punggungnya Bapak. Oh enak kan. Tengkurap dia Pak, dia pengen dipijit beneran. Dia pijit beneran, enak pijit. Saya kasih minum, susu, cai semuanya, makan. Pas azan maghrib itu Bapak hilang. Mana Bapak Suroso tadi? Hilang dia. Tahu-tahu besok siang dia datang ke masjid, dibilang Bang, bisa dipijit lagi nggak? Itu pijitannya enak kemarin. Dipijit lagi. Hari kedua di sana. Hari ketiga dia datang dengan seluruh keluarganya. Dia bilang, saya sudah 2 hari ini berpikir keras. Saya ini Nasrani Pak. Tapi ketika saya masuk masjid, saya rasakan sesuatu yang beda. Ada kasih sayang di dalam masjid. Saya kasih makan, dipijitin, diikram semua. Kami sudah sepakat satu keluarga pengen masuk Islam. Syahadat di hari ketiga. Salah masuk rumah. Saya datang ke bartender, rata-rata bartender di Bali itu orang Islam. Ada waitress cewek-ceweknya itu Muslim. Saya tahu berapa orang Islam, saya tunggu di depan pintu klub. Ajak ke masjid, Bang, ada pengajian besok di masjid, datang Bang. Kita makan-makan, minum-minum. Tapi saya malu ke masjid Bang. Kenapa malu? Saya banyak dosa Bang. Sholat Bang. Tapi dosa saya banyak Bang. Kalau dosa Bapak Abang banyak, sholat harus lebih banyak lagi. Tapi saya nggak pede, malu saya sholat Bang. Abang kalau banyak dosa, malu sholat, seperti orang badannya kotor dengan penuh kotoran, bau busuk, tapi disuruh mandi dibilang, aduh saya malu mandi Pak. Kenapa? Badan saya terlalu bau. Mesti kalau badan kita bau, mandi harus lebih lama, mandi harus lebih sering lagi. Maka kalau antum mau dakwah Pak, jangan bicara tinggi-tinggi dulu Pak, nanti orang nggak paham. Ajak sholat saja. Bang, saya ini suka main perempuan Bang. Teman saya curhat, nggak bisa hilang Bang. Pokok kamu sholatnya, tutup aibmu, sholat saja. Saya masih suka khamar Bang, narkoba Bang, sholat. Saya jualan ganja Bang, sholat kamu. Saya bilang sholat kamu. Nanti kalau saya bilang munafik sama orang gimana Bang? Kasih tahu sama mereka, mungkin saya memang munafik.
Saya doakan ampunan untuk abang dan ampunan untuk saya. Tolong doakan saya. Tapi sholat saya itu urusan saya dengan Tuhan saya Allah. Tidak ada hubungan dengan satu orang manusia pun. Kenapa kita harus sujud sama Allah? Kenapa kita harus menangis kepada Allah? Kenapa kita harus sholat? Karena kita manusia. Kita gak sempurna. Kita banyak dosa. Kita banyak salah. Ini yang hadir di sini semua pendosa ini. Saya bisa pastikan 100% pendosa semua. Termasuk saya. Kenapa? Kita punya syahwat, tiap saat pengen maksiat. Meskipun dosa kita beda-beda, nggak sama dosanya. Tapi mentang-mentang dosa kita nggak sama dengan dosa orang lain, lalu kita merasa lebih baik. Dosa lu nggak keren bro, dosa gua dong mantap. Enggak. Nih ibu-ibu lihat temannya belum pakai hijab, ibu udah pakai hijab syar'i, wah gede hijab. Kau nggak paham agama. Itu tidak berhijab, satu dosa teman kita Allah perlihatkan di mata kita. Tapi berapa banyak dosa kita Allah tutupi. Jangan hanya gara-gara hadir mulai dosa kita berbeda lalu kita merasa lebih baik. Jangan. Saya berpakaian kayak gini bukan berarti saya lebih baik, Pak. Tidak, karena dosa saya banyak. Saya berharap sama Allah mudah-mudahan dengan cara berpakaian kayak gini ini diejek-ejek orang, dimaluin orang, nanti masuk surga. Kan Nabi berjanji, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku sungguh dia cinta kepadaku, dan siapa yang mencintaiku bersama-sama denganku di dalam surga. Santai-santai saja. Kita agama ini indah, agama ini mudah. Mestinya agama ini menjadikan kita orang yang berakhlak mulia, orang lihat kita senang, orang kita nggak ada orang rindu. Mana itu Pak Jenggot? Nggak ada. Jangan sampai kita datang hadir mulai di satu tempat orang berkasih sayang berpecah gara-gara kita. Hanya masalah-masalah kecil furu'iyah yang nggak penting dan yang bukan urusan kita. Pak, antum tahu khilafiyah itu monopoli ulama. Kalau antum bukan ulama jangan berdebat masalah khilafiyah. Wallahi stop, jangan berdebat karena nggak akan selesai sampai hari kiamat. Biasanya ulama Pak nggak banyak ngomong Pak, dia nggak banyak debat. Yang ribut tuh kadang-kadang tuh yang baru merasa jadi ulama. Orang baru belajar silat Pak, itu tiap sebentar mau ngantam banyak berantem orang. Maka di banyak masjid terjadi kerusuhan di dalam masjid, ribut. Kelompok ini ribut dengan kelompok ini gara-gara apa? Sederhana saja, kunut. Kunut itu gimana Pak? Saya mau tanya Bapak. Kunut itu sunnah apa tidak? Sunnah. Tidak kunut sunnah apa tidak? Sunnah juga, dua-duanya sunnah. Imam Syafi'i dengan Imam Maliki nggak bermasalah masalah ini. Meskipun mereka berbeda pendapat, mereka guru dan murid, tapi mereka tidak pernah membesarkan persoalan ini. Mana kalau ini di depan imamnya berkunut, yang bakal nggak ikut kunut, yang nggak kunut. Tapi ini adalah masalah khilafiyah, furu'iyah. Ranting-ranting di sebuah pohon itu, ranting itu di pohon ada atau tidak ada, pohon tetap hidup. Yang penting akarnya masih benar Pak. Kalau kalimat tauhid hadir mulai thayyibahnya tidak dirubah, berarti dia masih Islam Pak. Syahadatnya nggak diganti-ganti. Tapi kalau ada sekarang ada sekelompok orang dia ganti syahadat ditambah dengan kalimat yang aneh-aneh, dia keluar dari Islam. Dia hina sahabat Nabi, yang Nabi Allah sendiri telah katakan mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabawwa'u bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ada kelompok yang menghina sahabat, out dari Islam, kafir mereka. Maka antum jangan suka mengkritik sahabat Pak. Ya. Apapun namanya, mau Syiah, mau Sunni, kalau dia hina sahabat kafir. Nah, jadi hadir mulia ini Islam mudah. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah, agama itu indah. Allah Subhanahu wa taala Maha indah dan mencintai keindahan. Islam mengajar kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Senantiasa melihat kebaikan orang, dua mata kanan untuk melihat kebaikan orang, mata kiri melihat keburukan diri sendiri. Itu yang diajarkan Islam. Datangi umat dari pintu ke pintu, lorong ke lorong, bicara dari hati ke hati, besarkan Allah. Wa rabbaka fakabbir, itu perintah awal dalam Islam. Besarkan Allah. Nama kita kecil nggak masalah Pak. Orang nggak kenal kita nggak masalah. Yang penting dia kenal Allah. Kalau Bapak kaya hari ini, kasih tahu semua orang ini kekayaan saya Allah yang punya, Allah yang beri. Dia Al-Ghani, yang maha kaya, Al-Mughni, yang memberikan kekayaan kepada seorang kaya. Kalau beri jabatan, katakan jabatan saya ini Allah yang beri, bukan karena saya cerdas, tidak, tapi Allah angkat saya jadi pejabat. Banyak yang lebih hebat dari saya, tapi dia nggak naik pangkatnya. Ya, Pak, ya. Jadi Allah kembalikan semua kepada Allah. Nanti Allah pertanyakan pertanggungjawabannya. Gunakan popularitas untuk dakwah, gunakan jabatan untuk dakwah, gunakan harta untuk dakwah, gunakan kekuatan fisik kita untuk dakwah. Kenalkan orang kepada Allah, kasih tahu semua orang, hubungkan hati orang kepada Allah. Bagaimana caranya perbaiki lisan kita Bu? Mulai hari ini hati-hati bicara.
Ya. Mulai hari ini jangan pernah berbicara apapun kecuali melibatkan Allah dalam setiap pembicaraan kita. Maksudnya gimana? Kalau nggak ada Allah, diam. Kalau nggak ada Allahnya, diam. Jangan bicara. Karena bisa jadi itu sia-sia atau dosa. Sekarang ini, kalau kita tidak pahami ilmu ini, kita mengatakan, kita ketemu hari ini ya, kita jumpa di hari ini. Tidak. Kita tidak berjumpa, Pak. Namun kita dijumpakan oleh Allah. Sebentar lagi kita tidak berpisah, namun kita dipisahkan oleh Allah. Kita tidak hidup, namun kita dihidupkan oleh Allah. Suatu hari nanti kita tidak mati, namun kita akan dimatikan oleh Allah. Hadirin semua tidak duduk, namun didudukkan oleh Allah. Tadi saya dari Cibubur ke sini tidak berjalan, namun diperjalankan oleh Allah. Libatkan Allah. Kalau panas, kasih tahu Allah, kasih panas. Kalau dingin, kasih tahu Allah yang kasih dingin. La ilaha illallah. Kalau puji anaknya cantik, katakan Masya Allah. Kalau dapatkan nikmat apa, katakan Alhamdulillah. Banyak doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Lihat keindahan alam, katakan Subhanallah. Kehilangan barang, katakan Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka mulai hari ini jangan lagi mengatakan besok kita ketemuan di mall ya. Aku tunggu loh, awas kamu gak datang ya. Jam 3 tap ya, kita datang di mall. Awas kamu. Sepertinya perkataan itu biasa, tapi Allah benci dengan kalimat itu. Karena di dalam kata-kata itu ada kekufuran. Mestinya katakan besok, insya Allah kita ketemu di mall. Insya Allah. Karena gak ada jaminan, Pak. Siapa yang menjamin kita hidup sampai nanti asar? Saya biasanya habis pengajiannya, Pak, ada aja yang mati, Pak. Saya gak nakut-nakutin loh. Kenapa? Kematian tidak mencari orang tua, tidak mencari orang sakit. Maka dia bilang, abang tanya, apa judulnya? Kasih tahu dunia sementara, akhirat selamanya. Ini kalimat kalau kita pahami, Pak, kita malas, Pak. Malas mencintai dunia. Bukan bekerja. Bekerja malas nggak boleh, Pak. Malas kita menumpu-numpu harta di dunia. Mengagung-agungkan dunia, dan nggak berminat lagi. Cita-cita nggak ke dunia lagi. Karena dunia sementara. Dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, Allah sendiri katakan satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Bahkan ayat lain mengatakan satu hari akhirat 50.000 tahun dunia. Sahabat ketika mendengarkan ayat ini berlari keliling-keliling Madinah, katakan sungguh tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Wallahi tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ingat ini. Tipu-tipu ini dunia. Kalian pengen tahu perbandingan dunia dengan akhirat, kata Rasulullah SAW, celupkanlah ujung jari telunjuk kalian ke samudra yang luas, dan lihatlah satu tetes air yang ada di ujung jari kalian. Hadhihi dunia, itulah dunia, nothing, tidak ada apa-apanya. Kalau saja harga dunia dalam pandang Allah sama dengan 11 sayap nyamuk, wallahi orang-orang kafir yang ingkar di luar Allah, mau sujud kepada Allah, tidak akan diberi minum walau seteguk air pun. Maka jangan iri, Pak, ngeliat orang kafir kaya di dunia ini. Jangan iri. Tidak ada hubungannya kekayaan dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu hubungannya dengan ketaatan kepada Allah, dengan iman dan amal saleh. Siapa saja yang beriman dan beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, pasti Allah akan berikan dia hayatun thayyibah. Allah berikan kehidupan yang baik. Allah berikan kehidupan yang lapang meskipun rumahnya sempit. Hari ini berapa banyak orang yang kehidupannya sempit namun rumahnya lapang. Rumahnya gede, tapi sempit kehidupannya. Karena nggak ada iman, takut mati, takut miskin. Ketakutan akan kemiskinan itu lebih menyakitkan daripada kemiskinan itu sendiri. Maka jangan dipikir orang kaya bahagia. Jangan disangka orang miskin sengsara, belum tentu. Yang jelas kebahagiaan itu Allah berikan hanya kepada orang beriman saja. Orang kaya yang beriman bahagia. Orang miskin yang beriman pasti bahagia. Presiden yang beriman pasti bahagia. Presiden gak ada iman pasti dia sengsara. Allah mampu menghinakan presiden-presiden di dunia, raja-raja di dunia tanpa mengambil kerajaannya. Allah mampu membahagiakan orang-orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Allah mampu menyengsarakan orang-orang kaya tanpa mengambil hartanya. Begitu juga Allah mampu membahagiakan, memuliakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Kebahagiaan manusia in the hand of Allah. Kalau kita dapatkan Allah, kita pasti akan dapatkan segala-galanya. Tapi kalau kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. Nah, ini yang penting kita pahami hari ini, Pak. Dunia sementara, cantik sementara, tampan sementara, miskin sementara, kaya sementara, sedih sementara, bahagia sementara, hina sementara, mulia sementara, jadi pejabat sementara.
Kita duduk di sini pun sementara saja. Bahkan matahari yang kita lihat terbit di ufuk timur setiap hari dan tenggelam di ufuk barat itu pun sementara saja. Gak lama lagi Allah hancurkan itu matahari. Makanya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alihkan cinta kepada kampung akhirat, tempat kehidupan yang abadi selama-lamanya. Dikumpulkan seluruh kenikmatan dunia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir. Dikumpulkan seluruh kenikmatan dunia, lalu dibandingkan dengan kenikmatan satu orang ahli surga, maka kenikmatan seluruh di dunia ini, seluruh kenikmatan dunia bagaikan satu tetes air berbanding samudra yang luas. Seluruh kehinaan, penderitaan, musibah di dunia dikumpulkan, kemudian dibandingkan dengan penderitaan satu orang ahli neraka, maka seluruh penderitaan di dunia bagaikan satu biji darah saja, tidak ada apa-apanya.